في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsyadani wa iyyakumullah. Siapkan kitab halaman 89, halaman 89, bagaimana seorang muslimah boleh melakukan percepatan datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan apakah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini yang mesti sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentang masalah rezeki, ini adalah tajuk kita, tentang masalah rezeki, yang kita akan samakan pemahaman kita. Rezeki tidaklah boleh dibatasi hanya sebatas fulus, ya. Ada fulus berarti ada rezeki, bukan begitu. Lalu tidak ada fulus dianggap tidak ada rezeki, padahal sihat adalah rezeki. Dapat suami yang baik juga adalah rezeki. Anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh juga rezeki. Tidak difitnah orang, tidak dicelakai orang juga adalah rezeki. Dan sebagainya dan sebagainya. Dan rezeki yang terbaik di dunia ini adalah Allah masukkan iman ke dalam hati kita. Allah jadikan kita orang Islam. Ini rezeki yang terbaik. Para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka rezeki yang paling mereka kejar adalah kuat untuk beramal soleh dan mendapatkan pahala yang banyak. Kalau kita orang manusia sekarang menganggap rezeki itu adalah apapun yang bernilai harta, itu dianggap rezeki. Kalau wanita-wanita sahabat bukan begitu. Bagi mereka fulus tak masalah, tak ada. Bahkan dapur mereka sering beberapa hari tidak berasap. Mereka hanya minum air beberapa hari sebagai ganti makan minum. Bagi mereka biasa. Tapi apabila ketinggalan satu malam saja tahajud, mereka nangis besok paginya. Apabila mereka tertinggal melaksanakan duha, seperti sekarang ini kan waktu duha, kita tidak kerjakan, padahal amalan duha adalah salah satu amalan ahli surga.
Dan di kitab ini kita akan lihat nanti pada halaman 115, salat duha contohnya adalah salah satu salat yang dikerjakan untuk mendatangkan rezeki dan mempercepat rezeki datang. Kita ada hajat rezeki apa dari Allah? Salat duha. Dan ini jarang orang kerjakan sekarang. Zaman sahabat, istri-istri para sahabat menangis mereka apabila satu hari itu mereka tidak selesai menyelesaikan Al-Quran 1 juz. Menangis mereka. Menangis mereka apabila satu malam itu mereka tidak sempat tahajud. Ini yang membuat mereka merasa kehilangan. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Bahkan contoh ya, sahabat Rasul yang mulia namanya Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepadanya. Suatu ketika, pernah tidak ibu membaca sejarah ini, Bu? Anas bin Malik kenal? Kenalkah Anas bin Malik? Hah? Pernah dengar nama? Hah? Pernah jumpa? Oh, belum. Ini sahabat Nabi SAW. Beliau termasuk sahabat yang anaknya sampai 120-an orang. Wow, rezekinya benar-benar luar biasa. Umur beliau pun udah di atas 90-an. Anas bin Malik ini diberi oleh Allah rezeki yang melimpah. Rasul didatangi oleh Anas. Kan masing-masing orang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya begini. Yang lain datang, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar saya dibanyakkan rezeki. Yang lain datang, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar saya dikuatkan oleh Allah untuk melakukan ini. Yang lain datang lagi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi Anas pintar dia. Anas bin Malik ketika datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya datang kepada engkau minta didoakan, enggak macam-macam. Tidak minta duit, tidak naik pangkat, pokoknya tidak adalah urusan-urusan duniawi. Saya hanya minta tolonglah doakan kepada Allah agar doa saya makbul terus oleh Allah. Pintar enggak ini? Tolonglah doakan kepada Allah agar doa saya selalu makbul oleh Allah. Artinya tak payah lagi pakai doa Rasul, doa sendiri langsung makbul, ya kan? Satu aja permintaan saya, Rasulullah, mohon didoakan kepada Allah agar doa saya makbul. Apa kata Nabi? Anas, pintar lo ya. Kamu pintar Anas. Permintaan kamu sekali tapi kamu dapat banyak selama-lamanya. Oke Anas, saya kasih kamu syarat. Apabila kamu penuhi syarat ini, doamu terus makbul mustajab. Terus makbul mustajab. Apa itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, pastikan yang engkau makan dan engkau minum terjaga dari yang haram. Selama makanan dan minumanmu terjaga dari yang haram, selama itu doamu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kuncinya. Rasul katakan, ajaran ini bukan hanya untukmu hai Anas, tapi untuk siapapun umatku sampai hari kiamat. Siapa yang boleh menjaga makan minumnya dari yang haram, bahkan syubhat pun dia jauhi, maka insyaallah doanya makbul. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, dan Anas termasuk orang yang paling berhati-hati di dalam memilih apa yang akan dia masukkan ke mulutnya. Contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq punya seorang budak. Budak ini ingin merdeka. Apa kata Abu Bakar? Oke, karena kamu orang soleh, kamu budak yang taat, kamu budak yang baik, kamu saya bagi merdekalah. Ternyata si budak mengatakan, wahai tuan, saya tidak mau dimerdekakan secara free. Saya mau merdeka secara terhormat, saya bayar kemerdekaan diri saya. Loh, kamu saya kasih gratis, nggak mau? Tidak mau ya Rasul, ya Tuan, saya maunya bayar. Aneh ya, saya maunya kemerdekaan saya bayar. Kamu mau bayar pakai apa? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Si budak menjawab, Tuan, izinkan saya setiap hari pergi ke pasar,
pergi ke pajak. Pasar sini guna pajak atau pasar istilahnya, Pak? Pasar ya. Pergi ke pasar, saya jadi kuli kasar, tukang angkat lah, tukang angkut barang-barang berat. Seberapa saya dapat satu hari itu, saya setorkan kepada engkau sebagai cicilan untuk hari itu. Nah, saat cicilan saya seluruhnya lunas, saya pun merdekalah. Apa kata Abu Bakar? Oke, kalau maunya kamu seperti itu, silahkan. Tapi kata Abu Bakar, ingat ya, saya akan tanya kamu dulu. Setiap kamu akan menyetor kepada saya cicilan kamu, ansuran kamu, saya akan tanya kamu dapatkan caranya bagaimana. Siap tuan, kata si budak. Mulai tiap hari si budak kerja ke pasar, petang hari dia balik pulang, setor kepada Abu Bakar. Ditanya, ini bagaimana cara dapatkan tadi? Begini tuan. Oke, ini halal. Diambil. Angsuran pertama kamu, oke. Cicilan pertama kamu diterima. Besoknya begitu juga. Besoknya begitu juga. Suatu ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sedang melayani tamu-tamu negara. Sedang melayani tamu-tamu negara. Tiba-tiba si budak datang membawa sekeranjang makanan. Biasanya dia datang petang. Ini kira-kira pukul 2, pukul 3 lah, dah nyampe. Dan dia ingin memberikan sekeranjang makanan itu kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena ada tamu, Khalifah Abu Bakar hanya mengisyaratkan, tolong taruh, letakkan di ujung sudut ruang sana. Maka si budak meletakkan barang itu di sudut ruangan. Kemudian biasanya Khalifah Abu Bakar kan bertanya, macam mana kamu cara dapatkan? Ini gara-gara ada tamu, Abu Bakar tak tanya. Si budak pun segan mau menceritakan bagaimana cara dia mendapatkan. Dia langsung pergi aja. Ternyata hari itu Abu Bakar As-Siddiq puasa. Hari itu Abu Bakar As-Siddiq puasa. Puasa sunnah lah. Dia jadikan itu sebagai perbukaannya. Dia berbuka dengan makanan yang dibawa oleh si budak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia makan. Satu baru dia makan, dia telan. Teringatlah oleh beliau, astagfirullah, saya belum tanya si budak ini, bagaimana cara dia dapatkan sekeranjang makanan ini. Tolong panggilkan Fulan bin Fulan budak saya. Maka orang pun memanggilkan, datang. Fulan, ini makanan cicilan kamu hari ini ya, ansuran kamu hari ini ya. Benar wahai tuan, saya sudah sempat makan nih, tapi saya belum tanya bagaimana cara kamu mendapatkan ini. Dijawab oleh Bilal, tuan, dulu saya ini seorang bomoh. Dulu saya ini seorang dukun dan tukang obat, suka nipu pasien. Ketika saya masuk Islam dan saya pun tahu bahwa pekerjaan ini haram, sebagai seorang bomoh, benar bahasanya bomoh, ya, sebagai seorang dukun, setelah saya tahu ini najis penghasilannya, apalagi saya juga ngobatin orang dan itu juga dengan cara-cara bohong, saya tinggalkan profesi itu. Masalahnya di antara pasien saya itu ada yang waktu itu tidak ada uang cash untuk membayar, lalu mereka ngutang. Saya pun kasih mereka utang. Hari ini di antara pasien saya yang dulu pernah ngutang pada saya, jumpa oleh saya di pajak, di pasar. Saya tagih utangnya dan dia kasih. Itulah dia cicilan saya, ansuran saya kepada engkau buat satu hari ini. Apa? Kata Abu Bakar. Itu yang kamu kasih ke saya? Iya tuan. Maka langsung Abu Bakar As-Siddiq memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulutnya, ke tenggorokan bagian dalamnya. Lalu dia muntah, dituskan, keluar. Satu kali tak puas, dia masukkan lagi, sampai banyak kaum muslimin. Mohon maaf ya, sampai banyak keluar. Apa kata orang-orang? Sudahlah wahai khalifah, sudah cukup. Satu kali muntahmu yang pertama itu sudah membuang satu suap yang kau makan tadi. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Demi Allah, saya tidak suka satu tetes saja, satu titik saja daripada rasa makanan itu menyelinap di bagian mana perut saya, dan itu belum keluar, menyebabkan amal saya tidak diterima oleh Allah, menyebabkan doa saya tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan sahabat loh.
Ini keyakinan sahabat. Satu titik saja, satu titik rasa, satu tetes rasa saja masuk ke bagian yang lain dari perut ini dan belum keluar, biar katanya keluar semua isi perut saya. Masya Allah. Ini pertanda apa? Berhati-hatinya mereka dalam masalah makan dan minum. Baik, rezeki adalah kekuatan untuk mampu berhati-hati membedakan antara yang baik dengan yang salah. Ini termasuk rezeki. Diberi oleh Allah kekuatan. Kan ada orang udah tahu dia ini bercampur dengan yang tidak halal, tapi demi pergaulan dia minum juga, dia makan juga, hanya supaya orang lain tidak menganggap saya terlalu sok alim. Ini sudah kehilangan dia rezeki untuk sensitif dalam membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Kita kembali kepada cerita bagaimana ibu-ibu dulu. Mudah-mudahan ibu-ibu dulu itu sekarang ada pada ibu-ibu yang ini. Amin ya rabbal. Kenapa bu? Ibu-ibu dulu itu, ibu-ibu istri-istrinya para sahabat maksudnya, mereka adalah wanita-wanita yang dijamin seluruhnya masuk surga. Seluruh istri-istri sahabat dijamin masuk surga. Dalilnya surat At-Taubah ayat 100. Dalilnya bahwa seluruh orang-orang yang hidup di masa Nabi, laki-laki dan wanita, dijamin masuk surga. Di ayat itu Allah mengatakan Allah berikan kepada mereka ridho. Nah, coba kita lihat, coba kita perhatikan bagaimana setiap mereka sangatlah rakus dengan amal soleh. Lebih rakus daripada orang hari ini kepada uang. Ibu-ibu, ada yang tidak suka uang? Ada yang tidak suka uang? Belum ketemu kita orang yang tidak suka uang ya. Semua orang insya Allah tanpa diperkenalkan sekalipun dia akan suka dengan uang dan jatuh cinta dengan uang. Biar tidak bersuami asal uang ada, daripada bersuami tapi tidak beruang. Tapi ibu-ibu para sahabat bukan begitu. Bagi mereka biar tidak beruang, asal amal bisa mereka amalkan, kesolehan tetap mereka rutin mengerjakannya. Dan ini menjadikan mereka cemburu ketika Nabi Muhammad menyuruh kaum lelaki, Jumatan kalian ke masjid, yang wanita tidak digalakkan. Yang laki-laki boleh antarkan jenazah sampai ke kuburan, yang wanita tidak digalakkan. Yang laki-laki silahkan berangkat pergi berjihad, yang wanita tidak, malah disuruh, tidak boleh. Padahal kaum muslimin, pahala mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman, sampai ke liang lahatnya, dapat 1 qirat. Apa itu 1 qirat? Yaitu sebesar gunung Uhud. Beratnya timbangan nanti di hari kiamat 1 kali mengantarkan jenazah ke kuburannya. Dan ibu-ibu di masa Nabi dulu tidak digalakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumatan ke masjid. Ibu tahu pahala laki-laki yang pergi Jumat? Tahu bu pahala laki-laki yang pergi Jumat? Ibu tahu? Bilang aja cepat tidak tahu. Biar kita lanjutkan pengajiannya. Iya, bismillah. Bapak, kabar gembira buat bapak-bapak nih. Belum kabar gembira buat ibu-ibu. Tapi belakangnya ada kabar gembira untuk ibu. Bocorannya tembus untuk ibu nanti ini. Pak, bapak bu, kok ibu yang seru? Apa kata Rasulullah SAW? Man ghassala yaumal jum'ah waghtasala. Siapa yang mandi ya pada hari Jumat, mandi dia, mandi biasa dulu, cebar-cebur pakai sabun, pakai shampoo, gosok gigi, kemudian waghtasala, lalu dia menyengajakan mandi wajib Jumat. Dalam Sahih Imam Bukhari, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muslimin wa fi riwayah wa muslimah. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim, di riwayat yang lain dan juga muslimah. Setiap hari Jumat mandinya wajib. Tapi
ghuslu yaumil jum'ah ka ghuslil janabah. Mandi pada hari Jumat sama seperti mandi orang junub. Cara melaksanakannya ya sama seperti mandi orang junub. Macam mana mandi orang junub? Hah? Saya tidak demo ya? Kalau di Indonesia kalimat demo itu turun bersama-sama ke lapangan, pergi ke kantor pemerintah, minta agar pemerintah berubah. Itu demo bahasa Indonesia. Tapi kalau demo bahasa Malaysia, saya baru paham di Kuching kemarin ini, yaitu memperagakan artinya ya, menyontohkan. Baik, cara mandi junub itu di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Imam Al-Bukhari beza benar dengan yang kita fahami selama ini. Caranya Rasul memberikan petunjuk, kata ini cerita Bunda Aisyah nih. Cerita, oh ini bagus sekali. Yang merekam ini bagus sekali. Nanti boleh dibagi pada yang lain ya. Ini benar-benar bagus. Biar Bapak lihat juga, Bu. Begini. Rasulullah SAW, kata Bunda Aisyah, menyediakan satu ember air. Satu ember air. Kemudian Rasulullah memulai, lihat, ketika beliau berniat untuk mandi junub ya, beliau meletakkan kedua kakinya di atas tanah, dan sejak beliau mulai mulai melaksanakan mandi junub, beliau tidak menggerakkan kakinya sedikit pun kedua-duanya, seperti terpaku ke bumi ya. Apa yang beliau buat pertama? Beliau ambil dengan tangan kanan, lalu dipindahkan ke telapak tangan kirinya, dan dia bersihkan dulu kemaluannya. Ini cerita Bunda Aisyah lah ya. Kemudian tangan yang kiri tadi setelah dibersihkan kemaluannya, dia hantamkan ke lantai, dia pukulkan ke lantai, digosok sedikit. Habis itu dia ambil balik air, baru Rasulullah membersihkan. Ya, coba perhatikan, dia ambil balik air, lalu Rasulullah mulai berkumur-kumur, madmadah. Ya, diambil balik air, istinsyaq wastinthar, menghirup air tadi dengan hidung dan mengeluarkannya kembali ya. Ya. Gitu. Dihirup. Wah, pakai sakit masuk ke dalam. Orang yang belum terbiasa, sakit sampai ke dalam malah cantik. Kenapa? Ini menurut penelitian medis sekarang ternyata banyak menyembuhkan berbagai macam penyakit yang bermasalah dengan hidung. Sinusitis kah, apakah segala macamnya, termasuk sakit-sakit kepala, ini akan mudah hilang bila terbiasa istinsyaq dan istinthar. Selanjutnya, Nabi baru mulai membasuh mukanya seperti orang wuduk biasa ya. Ingat, kaki tidak boleh beranjak ya. Kemudian dibasuh sebanyak 3 kali. Oke. Dari perbatasan rambut sampai ke sini. Ini masih terhitung muka lah. Kalau yang jenggot tebal malah dimasukkan, disilang-silangi jarinya ke dalam. Oke. Ambil balik setelah 3 kali, Rasul menjatuhkan airnya seperti ini, tangan kirinya langsung menggosok. Ambil balik, lakukan 2 sampai 3 kali. Kemudian ambil, pindahkan ke tangan kiri, airnya dibiarkan mengalir kemari, lalu tangan kanannya menggosok. Dilakukan, pindah lagi, ya, 2 atau 3 kali. Setelah itu Rasulullah mengambil lagi air dan diratakan ke tangannya. Beliau pun menyapu rambut seperti orang wuduk, disapu rambut sampai ke belakang macam ni, lalu dikembalikan ke depan. Setelah itu Rasulullah memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinga dan membersihkan semuanya 1 kali. 1 kali yang rukunnya. Oke. Nah, setelah itu Rasul mengambil air, lalu air itu ditekankan sampai ke dasar akar rambut, ditekankan sebelah kanan dulu, ambil lagi, tekankan lagi, habis itu dipijat-pijat, dipijat-pijat seperti ini rambutnya sampai meratalah di akar rambut. Baru Rasulullah ambil air, tuangkan ke bahunya dan sebelah muka, dia gosok sebelah muka. Ambil itu dia ambil balik, dia gosok sebelah punggung belakang, yang sebelah kanan dulu. Ingat ya, masih sebelah kanan ini. Seperti orang mandikan jenazah juga macam tu. Sebelah kanan dulu.
Dan kedua telapak tangan tidak boleh menyentuh kemaluan. Karena menyentuh kemaluan telapak tangan ini membatalkan wudu. Sementara ini adalah mandi junub yang dibungkus oleh wudu. Tadi kan udah wudunya kan, yang belum kan kaki tadi kan, ya baru sebatas rambut, habis itu langsung basahkan rambut dan sebagainya, terus paha, betis, ambil air terus ratakan, masih dengan telapak tangan. Bolehkah guna shower? Boleh. Kalau guna shower berarti sebelah kanan kita konsentrasi sebelah kanan, air mengalir terus kan, pakai shower. Boleh pakai gayung, boleh juga. Yang penting jangan boros air. Jimat, mesti jimat air. Ratakan semua, selesai, pindah ke kanan, ke kiri. Macam itu dilakukan hal yang sama. Dipijat, ratakan airnya ke dasar rambut, ke akar-akar rambut. Teruskan, gosok semuanya. Yang bagian sebelah kiri, muka belakang. Begitu juga paha, betis. Selesai. Dah selesai semua, Rasulullah mulai menganjakkan kakinya. Lihat, baru terakhir Rasulullah memindahkan kedua kakinya dan beliau menyambung wuduk tadi. Ya, dah basuh kaki lah seperti biasa, selang-selangi semacam ini, bersih, ambil banyak 3 kali. Kiri juga begitu. Selesai mandi junubnya. Selesai mandi junubnya. Berarti mandi junub itu dibungkus oleh wudu. Paham? Mandi junub itu dibungkus oleh wudu. Nah, di dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan, man ghassala, siapa yang mandi, dia mandi dulu pakai sabun, pakai shampoo segala macam itu, mandi biasalah ya, jebur bersih seluruhnya. Habis itu ambil mandi junub, mandi wajib Jumat, ambil mandi junub macam tadi. Kan tak payah lagi pakai sabun kan, udah pakai sabun mandi biasa tadi, udah pakai shampoo mandi biasa tadi kan. Sekarang hanya mandi junubnya. Bila hari Jumat itu kita tak sempat lagi nak mandi bersih-bersih, minimal kejar mandi junubnya. Karena Umar bin Khattab pernah mengusir orang dari masjid. Di Sahih Bukhari, Umar pernah, dia lagi khutbah nih, Umar bin Khattab. Tiba-tiba seorang sahabat masuk, masih berkeringat lagi. Apa kata Umar? Hei, kamu dari mana? Saya baru dari pasar, saya kejar kemari. Kata Umar, kamu pulang dulu, mandi dulu kamu. Masa berkeringat macam itu masuk ke dalam masjid? Mandi dulu. Dia pun pergi mandi itu, kemudian dia datang ke masjid, salat sunat 2 rakaat, baru dengarkan khutbah. Nah, kaum muslimin, ghuslu yaumil jum'ah, ini khusus masalah hari Jumat. Siapa saja lelaki dari umatku yang di pagi hari Jumat dia mandi besar, mandi serius, mandi bersabun lah, lalu dia mandi junub, wa bakkara wabtakara, lalu dia lebih awal datang ke masjid, dan dia sengajakan bahwa dia harus orang-orang yang awal-awal betul datang ke masjid, dia sengajakan. Wa masya walam yarkab, ini ibu-ibu, ini untuk bapak-bapak loh ya, tapi ibu-ibu ada bocoran pahalanya nanti. Makanya ibu-ibu di zaman sahabat itu cemburu. Kenapa laki-laki aja yang diizinkan untuk Jumatan, kami tidak? Karena ada pahalanya yang besar loh. Kita dengarkan sebentar lagi. Siap Pak menerima pahalanya Pak? Siap menerima pahalanya? Siapa yang enggak siap dengan pahala? Apa kata Rasulullah berikutnya? Wa masya walam yarkab, dia pergi ke masjid hari Jumat itu di pagi-pagi hari, ya kira-kira pukul 10 lah, pukul 10, setengah 10. Dia nanti duha di masjid, dia baca Quran di masjid, dia berzikir, dia semacamnya. Wa bakara wa masya walam yarkab, dan dia berangkat ke masjid berjalan kaki, tidak memakai apapun kendaraan. Kalau zaman sekarang kita punya motorcycle, kita punya mobil, ya? Kita tidak guna semua. Walaupun jarak rumah kemari itu ada 500 meter, setengah kilo atau mungkin 1 kilo, sengaja dia jalan kaki Pak. Di Payakumbuh ini saya mau kasih tahu sama ibu-ibu. Ngapain ibu-ibu? Bapak, ayahanda kandung saya udah 96 tahun umurnya sekarang. 96 tahun Pak. Jarak masjid dengan rumahnya 1 kilo 200 meter. Hari Jumat dia sengaja berjalan kaki dari rumah menuju ke, karena mengejar pahala yang begini besar. Ada apa pahalanya? Wa masya walam yarkab, dia berjalan kaki ke masjid dan dia tidak memakai kendaraan, ya. Kemudian
wadana minal imam, lalu dia mengambil posisi yang paling dekat, tempat duduk paling dekat dengan imam. Wadana minal imam, mengambil posisi tempat duduk yang paling dekat dengan imam. Walam yalghu, ketika sang imam menjadi khatib, dia tidak bermain-main, tidak SMS, tidak pula main-mainkan game, tidak pula sibuk dengan gambar-gambar apa semacamnya, tidak. Betul-betul dia simak baik-baik. Kemudian kana lahu, adalah untuknya fi likulli khatwatin, setiap satu langkah yang tadi dia langkahkan menuju ke masjid, satu langkah yang dia langkahkan ke masjid dari rumahnya tadi, nilai pahalanya ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha, pahala orang yang puasa sunat selama 1 tahun dan pahala orang yang tahajud selama 1 tahun. Allahu Akbar. Setiap satu langkah, setiap satu langkah pahalanya sama dengan pahala 1 tahun berpuasa sunat, 1 tahun tahajud di malam hari. Setiap satu langkah. Berapa langkah dari rumah, Pak? Berapa langkah dari rumah kita? Saya tanya bapak-bapak, Bu. Ibu tahu bapak berapa langkah dari rumahnya? Hah? Orang sekarang manja, Pak. Jarak cuma 100 meter udah naik mobil, udah bawa sepeda motor. Untuk Jumatan, upayakan kita berjalan kaki, pahalanya sebanyak itu. Nah, ini yang membuat para ibu-ibu demo kepada Ustaz, demo itu apa bahasa sininya? Kalau demo bahasa Indonesia? Mengadu. Tapi mengadu secara bersama-sama lah. Demonstrasi. Demonstrasi ya. Oke, jadi beda ya demo dengan demonstrasi ya. Demon. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ya Rasulullah, kami juga ingin mendapatkan pahala laki-laki itu. Kami ingin Jumatan seperti mereka mendapatkan pahala Jumatan. Nabi menjawab, sementara kalau jihad, kenapa ibu-ibu itu marah betul? Hanya laki-laki yang diizinkan berjihad, kami tidak. Sikit-sikit laki-laki. Kami kan juga mau dapat pahala yang jihad itu. Karena Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami, apakah ada sebarang amalan yang amalan itu mampu mengimbangi pahala orang yang berangkat pergi berjihad ke medan tempur?" Nabi mengatakan, tidak ada. Kalaupun ada, kalian takkan sanggup mengerjakannya. Bertanya lagi Abu Hurairah, "Ya Rasul, sebutkan saja Rasul, ada tidak? Kalau ada, kami akan amalkan." Rasul mengatakan, tidak ada. Kalaupun ada, kalian tidak akan sanggup mengamalkannya. Diulangi balik, "Ya Rasulullah, sebutkan sajalah apa itu amalannya kalau ada." Tidak ada, kata Rasul. Kalau ada, kalian tidak akan sanggup. Kalau kata orang Padang, nyinyir Abu Hurairah, nyinyir, cerewet ya, nanya terus. Udah jelas kata Nabi nggak ada, dia terus ngotot nanya, apa ya. Akhirnya baik kata Rasulullah, "Hei Abu Hurairah, dengerin ya, dengerin. Sejak si Mujahid meninggalkan rumahnya menuju ke medan jihad, kamu sholat dan jangan berhenti-berhenti sampai si Mujahid pulang balik dari perang, sampai di rumahnya baru kamu boleh berhenti sholat. Kamu baca Quran, jangan berhenti-berhenti baca Quran. Kamu zikir, jangan berhenti-berhenti zikir. Kamu puasa, jangan buka-buka." Kan? Semenjak si Mujahid berangkat pergi berjihad, kamu beribadah, start dari dia meninggalkan rumah, kamu start ibadah dan jangan berhenti-berhenti. Maka apa kata Abu Hurairah? "Wa ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, manakan sanggup kami macam itu. Makanya kata Rasul, tadi saya katakan kamu nggak akan sanggup, masih aja nanya. Saya katakan kamu akan sanggup, masih aja nanya. Kamu nggak akan sanggup. Nah, iyalah Rasulullah, memang kami nggak sanggup tuh. Nah, ini yang menyebabkan ibu-ibu kepengen juga berangkat karena pahalanya begitu besar, Bu. Pahala yang begitu dahsyat.
Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Asma, sini Asma. Jadi yang diutus oleh kaum ibu-ibu kepada Rasulullah untuk meminta keadilan amal, supaya ibu-ibu juga diizinkan Jumatan, diizinkan pergi berjihad, diizinkan mengantarkan jenazah ke kuburan, ya. Awal-awal Islam dulu. Apa kata Asma? Sini Asma. Saya kasih tahu, boleh sampaikan pada ibu-ibu yang mengirim engkau kemari. Bila para ibu-ibu ingin mendapatkan semua pahala yang dilakukan oleh lelaki, suami-suami mereka, lakukan 4 hal, maka kalian akan mendapatkan semua pahala laki-laki. Lakukan 4 hal, maka kamu akan mendapatkan semua pahala laki-laki. 1, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1, cari terus apapun yang disenangi dan diridhoi oleh suamimu, lakukan. Apapun yang disenangi dan diridhoi oleh suamimu, lakukan. Malam ta'sillah, selama engkau bukan bermaksiat kepada Allah. Apa yang disenangi suami, lakukan. Apa yang disukai oleh suami, taati, lakukan. Lakukan apapun yang disenangi. Yang kedua, kata Nabi, yang kedua, taatilah suamimu apapun yang diperintahkannya. Apapun yang diperintahkannya, baik ketika kamu sedang senang hati atau ketika kamu sedang tidak senang hati. Apapun yang diperintahkannya, taatilah, selama ketaatan pada suami bukan untuk berbuat dosa pada Allah. Dek, besok teman abang mau datang dari Australia. Jadi abang tidak ingin kamu pakai jilbab sehari besok ya. Maka haram taat pada suami yang. Dan kalau adik melakukan itu, abang senang, abang akan tambah jatuh cinta sama adik. Biar nggak dapat cinta suami, biar daripada bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau permintaan suami, dek, tolong masak goreng jering ya, jengkol ya. Besok, dek, tolong buat gulai jengkol ya. Besoknya lagi, dek, tolong buat jengkol toko ya. Hari-hari jengkol. Sudahlah, bawa kamar mandi, bawa jengkol, bawa WC, bawa jengkol. Udah semak dunia ini kita dengan jengkol kan. Tapi senangnya suami kayak gitu. Disuruhnya kita, taatilah. Kan jengkol nggak haram kan. Ini contoh. Ada pak yang suka makan jengkol pak? Ini umpama, ini contoh. Lakukan, taati setelah suamimu dalam hal apapun yang diperintahkannya, selama itu bukan buat dosa. Yang ketiga, kata Rasulullah, ketika suamimu tidak ada di rumah, jaga baik-baik dirimu dari segala gangguan atau dari segala ikhtilat yang jika suamimu ada, dia akan tidak senang, dia akan cemburu, dia akan marah. Maka jangan engkau melakukannya ketika suamimu tidak ada. Itu yang ketiga. Orang sekarang kan mudah pakai FB bu, Facebook ya, murah pakai WhatsAppan, murah pakai Twitteran ya. Yang lain-lain lah. Tak ada suaminya dengan suami orang dia asik WhatsAppan dengan laki-laki lainnya. Artinya dia melakukan hubungan yang tidak pandai dia. Seolah-olah tidak ikhtilat itu hanya tidak ada badan yang dengan badan ini berkumpul. Padahal ikhtilat itu terjadi di dunia maya. Itu juga terjadi ikhtilat di dunia maya. Suami tidak ada, kau jaga dirimu. Kan begitu. Ada dengan tidak ada suami, kita jaga diri kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, jadi begitu juga. Yang ketiga ini, kita tidak akan menerima rayuan dari laki-laki manapun yang ingin merayu kita. Kan ada banyak laki-laki hidung belang di luar sana yang suka mengganggu istri orang. Kan ada begitu. Nah, kita jaga diri kita. Yang keempat, kau jagalah harta suamimu dan kau jagalah anak-anak suamimu. Walaupun itu bukan anak kandungnya, tapi sang suami sudah punya anak sebelumnya, ya. Jagalah itu anak-anak suamimu dan harta suamimu.
jika 4 hal ini, kata Rasulullah, kamu lakukan, semua pahala suamimu yang dikerjakannya di luar, jumatannya, dia berjihadnya, dia berinfaknya, dia salat berjamaahnya, dia mengantarkan jenazahnya, apapun yang dikerjakan suami di luar, mengalir pahalanya untukmu. Ya Allah ya Rabb. Jadi pahala ibu pribadi pun ada, pahala yang didapatkan suami 100% di copy paste oleh Allah dan dibagikan untuk ibu sang istri yang ada di rumah. Ibu tak payah pergi ke masjid, ibu dapat pahala orang yang solat ke masjid. Ibu tak payah pergi berangkat jihad, ibu dapat pahala orang yang berjihad. Masya Allah. Bu, oh bu, gitu. Saking senangnya Asma, saking senangnya dia lupa mengucapkan assalamualaikum pada Rasulullah. Bahkan syukron pun dia lupa ucapkan. Terima kasih ya Rasulullah, dia lupa. Dia langsung teriak subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Dia langsung pergi meninggalkan Rasulullah, dan para sahabat tertegun melihat, berangkat tanpa assalamualaikum, tanpa mengucapkan assalamualaikum, langsung saja pergi. Padahal tadi datang assalamualaikum ya Rasulullah. Tahu-tahu pulangnya tanpa babi bu, langsung pergi sambil subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Tak sabar ingin menyampaikan kabar gembira itu kepada kaum ibu-ibu yang tadi mengutusnya untuk datang pada Nabi Muhammad SAW. Nah ini ya bu. Jadi kalau rezeki menurut para sahabat dan istri-istri para sahabat adalah kekuatan iman yang diberikan oleh Allah, serta kekuatan badan yang diberikan oleh Allah, serta taufik dari Allah untuk mampu beramal soleh sebanyak-banyaknya. Ini rezeki yang paling besar menurut wanita-wanita pengukir sejarah yang hidup di zaman sahabat. Dan ibu pun boleh nak meniru mereka, dan ibu akan disamakan posisinya oleh Allah bersama mereka. Amin ya Rabbal. Masalahnya bu, saya bukan menakut-nakuti ibu-ibu, tapi nggak apa-apa kalau ibu takut. Dalam Isra Mi'raj kata Rasul, aku dibawa jalan-jalan oleh malaikat melihat neraka dan penduduknya. Wa ra'aitu aktsara ahlin nar min ummati an-nisa. Aku dibawa berjalan-jalan memasuki neraka. Ya tentu dengan peralatan tertentu dari Allah, perlengkapan tertentu yang buat Rasulullah dan malaikat ini terjaga dari panasnya api neraka. Wa ra'aitu, dan aku telah melihat aktsara ahlin nar, kebanyakan penduduk neraka, min ummati, dari umatku adalah an-nisa. Apa arti an-nisa? Iya, wanita, perempuan. Sama. Maka ada wanita yang bertanya, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah sehingga mereka masuk neraka? Oh tidak, kata Rasul. Apakah mereka kurang beramal soleh ya Rasulullah? Oh tidak, kata Rasulullah. Lalu apa kesalahan mereka? Kok banyak dari umatmu yang masuk neraka itu wanita? Jawaban Nabi adalah yakfurnal ashir, mereka banyak yang kufur kepada suaminya. Bagaimana kufur mereka kepada suami ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, in ra'at min zawjiha syai'an lam tardah taqul ma ra'aitu fika khairan qattu. Kalau dia melihat pada suaminya sesuatu yang dia ingkari, sesuatu yang dia benci, dia langsung berkata pada suaminya, kamu ini laki-laki jelek, kamu laki-laki jahat, kamu tidak punya kebaikan, dan dia benci kepada suaminya. Padahal banyak kebaikan suaminya dia tidak anggap lagi semuanya. Yang dia lihat yang satu itu, dan dia menganggap suaminya ini sudah busuk. Yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suaminya. Begitu ibarat Allah. Nah ini yang menyebabkan para wanita bukan kurang amal soleh, bukan tidak beriman pada Allah, bukan. Dia beriman pada Allah tapi kufur kepada suami. Sehingga kalau diajak suami untuk beribadah di ranjang, nggak mau. Kenapa? Ternyata pesanannya ketika suami keluar negeri atau pergi ke mana tidak dibelikan. Ngapa nggak dibelikan? Nggak mau.
Suaminya minta makan, masak sendiri. Ambil di kulkas, buat sendiri. Sudahlah para istri macam itu. No service to you. Because you don't give me any gift. Ya kan? Kamu tidak oleh-oleh apa-apa untuk saya. Kamu tak cinta kepada saya, padahal saya sudah minta pun kamu tak beli. Dia anggap suaminya ini busuk. Kaum muslimin yakfurnal ashir. Baik. Bapak juga macam itu, jangan Pak ya. Kalau memang kita diberi Allah sedikit kelapangan rezeki, upayakanlah kita mengingat apa yang pernah kita janjikan pada istri kita, dan kejarlah, bawakanlah. Sekecil apapun, upayakan kita bisa membawakannya, sekecil apapun. Karena bagi seorang wanita pada hakikatnya, ingat enggak suaminya padaku, ya? Bukan apa yang diberikan suami, tapi ingat enggak suami apa yang diberikan, apa yang kepadaku. Itu yang paling penting. Walaupun bapak hanya bawa ondel-ondel, Pak. Tahu ibu ondel-ondel? Enggak tahu. Pokoknya ketawa, Bu, ya. Karena kedengarannya lucu kan. Ondel-ondel itu makanan yang di luarnya itu dari apa ya? Di dalamnya itu dari gula merah. Pokoknya kalau digigit dia bisa ondel-ondel. Oh, tahu ya, Bu, ya? Walaupun dia tahu istrinya suka itu, dan dia sampai ke suatu kota, yang di kota itu paling enak buatan ondel-ondelnya. Apa salahnya belikanlah gak setengah kilo? Belikan setengah kilo, suruh makan. Nih dek, makan semuanya. Tapi dengan muka jernih lah, dengan bahasa cantik. Nih dek, special to you. Ya kan? Makannya satu-satu dek ya, jangan sekali semua. Ya. Baik. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda. Jadi rezeki menurut para ibu-ibu, ini ibu-ibu yang beriman loh. Rezeki menurut ibu-ibu adalah dapat mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, ditolong oleh Allah, kita kuat dan bersemangat melakukan amal-amalan yang Allah ridhoi. Allah tolong kita, Bu. Tahajud kita bangun tengah malam, Allah kuatkan hati kita, bangkit. Walaupun udara dingin di luar, hari hujan, kita tetap beranjak ke tempat ketandas, lalu kita istinja, lalu kita berwudu dan kita salat 2 rakaat. Assalamualaikum, lanjutkan 2 rakaat, Assalamualaikum, lalu witir umpamanya. Tiap malam kita mampu melakukan macam itu. Ini rezeki ini. Ini rezeki. Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada wanita yang kuat berpuasa sunat. Senin Kamis kah, atau dia puasa bid, puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, ya. Dia laksanakan puasa bid karena dianggap 3 hari melaksanakan puasa. Tanggal 13, 14, 15 sama 1 bulan penuh dia berpuasa, pahalanya di sisi Allah. Dia kerjakan, mampu kita mengerjakan itu dianggap rezeki. Jadi mohon kita robah mindset kita, yang rezeki itu bukan hanya fulus. Kita mampu istiqomah dalam beribadah, itulah rezeki dari Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Seseorang yang mampu beribadah terus menerus kepada Allah, itu adalah rezeki yang Allah taufikkan untuknya. Makanya ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tolong kuatkan hati hambamu untuk tetap taat dan beribadah senantiasa kepadamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, tolong kuatkan hati ini tetap taat dan senantiasa beribadah kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik, tsabbit qalbi ala ibadatik. Ya kan? Masya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukurika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong hamba ya Allah agar terus baik beribadah kepada Engkau, agar terus baik berzikir kepada Engkau, agar terus baik bersyukur kepada Engkau. Tolong hamba ya Allah. Itu rezeki. Sama kita, ya Allah tolong berikanlah hamba rezeki berbentuk fulus,
Berikanlah hamba rezeki berbentuk kesehatan. Begitu juga berilah hamba rezeki berbentuk kuat beramal soleh. Masalahnya minta rezeki yang macam ini yang agak jarang diminta oleh ibu-ibu zaman sekarang. Kebanyakannya kan minta rezeki, ya Allah mudahkan balik aku ya Allah, cantikkanlah aku di wajah suamiku ya Allah. Boleh minta doa, cantikkan aku walaupun wajah itu takkan berubah pun. Cuma di pandang mata suami kita lah bidadarinya. Kan boleh macam tu? Boleh minta sama Allah. Tapi kenapa kita jarang minta, ya Allah berilah hamba rezeki kuat beribadah kepada Engkau. Berilah hamba rezeki istiqamah ya Allah. Apapun juga keadaan hamba, hamba jangan sampai berubah ya Allah. Minta kepada Allah, itu rezeki. Dan terakhir, rezeki yang paling dicintai oleh setiap ibu-ibu adalah masuk surga. Ya Bu? Ada di antara ibu-ibu yang tidak ingin masuk surga, angkat tangan. Kita bawa ke rumah sakit jiwa. Kalau ada di antara wanita-wanita atau laki-laki yang tidak ingin masuk surga, berarti sudah sakit jiwa tu. Semua wanita yang saya temui, semua laki-laki yang saya temui Pak, sampai-sampai saya masuk penjara. Penjara itu bahasa kita di sini apa? Masih penjara. Saya ada mengisi tiap bulan di penjara di Indonesia. Tiap bulan saya ngisi dalam penjara. Jadi kalau saya ditanya orang, Pak Kiai di mana sekarang? Saya dalam penjara. Apa kesalahan Pak Kiai? Bukan, saya ngisi di penjara, maksudnya saya ngisi ceramah. Jadi setiap Samsung yang saya tanya itu, orang-orang yang masuk penjara itu saya tanya, ente mau masuk neraka apa masuk surga? Jawabannya alami sekali, surga dong. Iya, surga dong. Emangnya tentang saya preman, saya Samsung, saya harus jadi ahli neraka ya? Sorry katanya. Kaum muslimin, jadi belum saya ketemukan sampai sekarang orang yang tidak mau masuk surga. Bahkan iblis, kalau ibu tanya Bu, kalau ketemu sama iblis, ya, kalau ibu tanya iblis, kamu masuk surga apa neraka? Jawabannya pasti, ya surga lah. Pasti itu. Nah, tapi bocor gelasnya Bu ya. Tapi Bu, pintu surga itu ada 8. Dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, pintu surga itu ada 8. Satu pintu surga, jarak satu tiangnya dengan tiang yang lain sejauh 500 tahun perjalanan. Memang ya, subhanallah, masya Allah. Saya ulangi, Rasul menyebutkan pintu surga itu ada 8 jumlahnya. Satu tiang pintu surga ke tiang yang lain, satu tiang ini ke tiang yang lain, jaraknya sejauh 500 tahun perjalanan. Alangkah luas dan lebarnya. 8 itu Bu. Satu pintu surga ada yang khusus memanggil orang dengan ciri amalan ini. Pintu surga yang lain memanggil orang dengan ciri amalan itu. Berbeza-beza nanti. Tetapi kata Rasulullah, ada orang yang nanti dipanggil dari pintu manapun saja dalam surga. Dia masuk surga. Dan aku berharap wahai Abu Bakar, semoga engkau salah seorang di antara yang dipanggil di seluruh pintu itu. Amin, kata Abu Bakar. Lalu sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah, doakanlah saya, semoga saya bisa masuk surga dari pintu manapun dari yang 8 itu. Kata Rasul, usahakan sendirilah. Main doa aja enak banget loh. Ya, usahakan sendiri. Begitu. Nah, kaum muslimin, dan memang ada amalannya ya, supaya dapat masuk surga di pintu manapun. Bu. Oh Bu, Ibu masuk surga insyaAllah. Amin, amin. Ibu, nanti Ibu, sebentar, perhatikan Bu. Ini anggap lubang neraka. Ini hamparan padang mahsyar ya. Ini hamparan menuju ke gerbang surga. Oke, ini lubang neraka.
Kata Rasulullah, luasnya lubang neraka itu, seandainya langit dan bumi ini dimasukkan, masuk semua, saking jauhnya. Jauh loh, Bu. Kedalaman ini sampai ke dasarnya, Pak. Rasul mengatakan, kan pernah waktu Rasulullah dengan para sahabat sedang berbual-bual, tiba-tiba seluruh sahabat mendengarkan suara yang membuat berdiri seluruh bulu roma mereka. Ketakutan mereka. Tahukah kalian suara apa itu? Kata Rasul. Tidak ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu bunyi suara batu yang baru jatuh di dasar neraka Jahannam, dilemparkan 70 tahun yang lalu. Jadi kalau batu dicampakkan di sini, baru sampai ke dasarnya 70 tahun baru nyampe ke dasarnya. Bayangkan betapa dalamnya neraka itu. Betapa dalamnya. Dan titian sirat itu ada di sini. Titian sirat yang harus kita tempuh itu ada di sini. Kaum muslimin yang kami muliakan, pintu surga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perjalanan kita dari sini tergantung amal kita. Kalau amalnya banyak, dia bisa seperti kuda yang berlari kencangnya. Kalau amalnya lebih banyak lagi, seperti burung yang terbang. Kalau amalnya luar biasa, tingkat orang-orang muhsinin di atas orang beriman nih, tingkat amalannya, maka dia seperti kilat yang menyambar. Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, sesampai di sini, kalau tepat di depan kita punya pintu surga nomor 8, umpamanya pintu surga nomor 8, ternyata kita harus masuk dari pintu surga nomor 1. Jauh nggak jalannya itu? Emang sih masuk surga, tapi lama jalan untuk sampai ke. Ibarat orang masuk Masjidil Haram, Pak. Bu, Masjidil Haram di Mekah, ibu hotelnya hotel Grand Zamzam. Bukan. Hotel di mana yang di daerah Giza. Daerah Giza sebelah sana. Berada itu jam Zamzam sekarang. Hotel Giza itu di hujung sebelah Marwah. Nah, kan ada hotel sebelah Giza. Nah, kita ternyata ada di pelataran di depan Grand Zamzam. Harusnya kita masuk dari pintu sana, mesti jalan muter ke sana, jauh keluar sana, baru dapat pintu itu. Ini contoh ya, baru dapat pintu itu. Seperti itulah kita nanti. Alangkah lelahnya kalau kita ingin mendapatkan pintu surga, padahal kita sudah selamat dari titian. Nah, masalahnya sekarang ada kabar gembira buat ibu-ibu. Ibu boleh masuk surga dari pintu manapun saja, Bu. Ibu boleh masuk dari pintu mana saja. Tahu enggak ibu syaratnya? Nah, kok nggak tahu semua sih? Semua yang ditanya, tahu tidak? Belum tahu Ustadz. Bagus, tandanya kita boleh beritahu kepada ibu-ibu. Ini pertanyaan macam ini boleh disiapkan? Baik. Kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul mengatakan, ayyuma mar'atin, mana-mana saja wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat khamsaha, dia jaga salat 5 waktunya on time, mesti di awal waktu. On time ya, bukan in time. Kalau in time kan waktu zuhur sudah pukul 4 baru dilaksanakan sholat zuhur. Ini kan masih dalam waktu zuhur toh. Itu in time tuh. Tapi kalau on time, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dia sudah mengembangkan sajadah. Nah, ini on time. Silakan ke masjid bila dia mau, dan silakan di rumah bila ia memilih di rumah. Yang penting on time. Sholat 5 waktu dia jaga. Dan sholat itu tidak ada di kodok-kodok. Sholat itu tidak pakai kodok-kodok. Ketika dia jatuh haid, sedang nifas, ya, bukan berarti sholat yang dia tinggalkan selama haid itu nanti dia kodok di luar. Kan ada ajaran macam itu saya dengar sekarang. Enggak begitu ya. Masa kami jahiliyah dulu, Pak Ustadz, Pak Kiai, banyak sholat yang kami tinggalkan, boleh nak kami kodok sekarang? Kami dah tobat sekarang nih. Tidak ada. Kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami cuma diperintah mengqada' shaum, puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada' salat. Ya. Kemudian wasamat syahraha. Dia jaga puasa bulan Ramadannya full. Jadi salat 5 waktu dijaga, Bu. Puasa Ramadan juga dijaga. Wasamat syahraha. Kalau lepas puasanya mesti diganti dengan qada di luar
Ya, nanti ada bab tersendiri pembahasannya. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha. Wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Lagi-lagi suami judulnya di sini. Taat pada suami. Kok ya banyak penekanannya taat pada suami, taat pada suami. Kenapa tidak ada taat pada istri, Pak Ustadz? Ya karena suami itu imamnya. Suami itu adalah kawamnya, pemimpinnya. Yang pemimpin itu ditaati. Ada orang tua, ibu bapak, ada suami. Yang lebih dahulu untuk ditaati adalah begitu. Kalau manusia diperintahkan boleh sujud kepada manusia yang lain, aku akan perintahkan seluruh istri sujud kepada suaminya. Saking tingginya posisi suami di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata Rasulnya. Wa ta'an zaujaha, lalu dia taat pada suaminya. Dan yang keempat, ini secara teori gampang loh, taat pada suami ini, secara teorinya gampang mengucapkan. Taat pada suami, taat pada suami. Dalam kenyataannya nanti sedikit aja dia sakit hati, langsung suaminya tidak ditaatinya. Ya, ini dalam kenyataannya nanti. Yang keempat adalah wahafizat farjaha. Dia pandai menjaga kemaluannya, dia tidak berzina. Maka wanita yang macam ini, qila laha yaumal qiyamah, pada hari kiamat dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannati, dari pintu surga manapun saja, syi'ti, yang engkau inginkan. Ingin masuk dari pintu surga yang mana? Silakan masuk. Inilah dia wanita yang boleh dan dipanggil malah masuk ke dalam pintu surga lewat pintu mana saja. Senang nanti ibu-ibu. Syaratnya 4 ini. Tolong ulang ibu. Yang pertama, salat on time, not in time. Oke. Yang kedua, puasa Ramadan full. Kalaupun haid diganti nanti di luar Ramadan. Kalau tidak mampu memang menggantinya, karena nasi beranak aja kerjanya terus. Iya kan? Kan ada ibu-ibu yang produktif betul, luar biasa. Belum lagi sempat menyusunya selesai, sudah mengandung lagi. Kan begitu kan? Allahu Akbar. Jadi tak sempat-sempat, sudahlah kalau begitu fidyah nanti di luar Ramadan. Yang ketiga, iya, taat pada suami. Dan yang keempat, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Begitu diperintahkan. Nah, selanjutnya ibu-ibu yang kami muliakan, baru kita boleh bicara tentang rezeki yang sifatnya duniawi. Rezeki fulus, rezeki anak kita sukses dalam ujian akhir tahun, masuk universiti, dapat gelar sarjana ini dan itu, agar suami kita naik pangkat, agar nama kita baik, agar macam-macam dan sebagainya. Pemancing, amalan-amalan pemancing rezeki tadi, dari halaman 96 sampai 160, inilah amalan-amalan istimewa yang boleh mempercepat rezeki. Bapak juga begitu, Pak. Ini bukan hanya ibu. Ini bukan hanya ibu. Bapak pun juga boleh mengamalkan ini. Rezeki apapun yang Bapak pesan kepada Allah, Allah akan segerakan datangnya. Apapun rezeki itu mesti dipancing dengan amal soleh. Coba lihat, yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Benar. Sampai sejauh ini dan sampai hari ini saya melihat, Pak, siapapun yang santun pada orang tuanya, baik dan memuliakan orang tuanya, lapang hidupnya. Allah berikan rezeki dari pintu yang banyak dia tidak sangka. Yang kedua, menjalin silaturahim. Kata Rasulullah, siapa yang ingin dilapangkan oleh Allah dan diluaskan oleh Allah rezekinya, sambungkanlah tali silaturahim dengan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim kepadanya. Yang ketiga, menikahlah cepat untuk melindungi diri dari zina. Siapa yang menikah, kata Rasul, demi melindungi dirinya daripada perzinahan, Allah akan lapangkan rezekinya. Yang keempat, sholat duha. Nah, ini tadi yang kita sampaikan, sholat duha. Ibu masuk masjid tadi udah sholat duha belum? Udah? Alhamdulillah. Besok nih Bu, mau di masjid kita, mau di rumah kita, pokoknya duha tidak tinggal. Oke Bu ya? Oke, calon-calon penghuni surga,
Amin. Ya, insyaallah kita bersemangat untuk melaksanakan amal ibadah seperti sholat duha. Kemudian gemar bersedekah. Sedekah ini memang pemancing rezeki yang paling efektif. Baca nanti dalil-dalilnya di sini, betapa sedekah itu dapat mendatangkan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Prinsipnya, man jaa bil hasanah na'ti biha asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu saja amal kebaikan, kami balasi 10 kali lipat. Ini paling kecil, Bu. Kalau uang kita ada 10 ringgit, kita kurangi 1 ringgit, kita sedekahkan, maka Allah akan pulangkan nanti uang kita jadi berapa? Kalau matematika sedekahnya 10 dikurang 1 sama dengan 19. Itu matematika sedekahnya. 10 dikurangi 1 hasilnya 19. Kenapa? Karena 1 yang kita keluarkan tadi mendatangkan 10 lagi sedekah. Ya, Bu. Nah, ini dipancing rezeki itu dengan sedekah. Orang yang banyak bersedekah, Allah akan mendatangkan rezeki kepadanya dari pintu-pintu yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Masalahnya ada kejadian. Pak Kiai, kata Pak Kiai, kalau kita bersedekah, apalagi di pagi hari, Allah akan kasih rezeki kita minimal 10 kali lipat dari yang kita keluarkan itu. Jadi niatnya memang mau banyak uang, Pak. Dia pancing itu dengan uang dari pagi. Saya tadi pagi bersedekah 10.000 katanya, 10.000 rupiah, uang Indonesia. Kalau uang ringgit Malaysia paling-paling hanya 3 ringgit. Ya. Saya tadi pagi waktu dengar pengajian Pak Kiai, itu sudah bersedekah 10.000 katanya. Pulang dari masjid lepas pengajian, saya ditabrak mobil. Lecet-lecet saya, motor saya jatuh, saya disenggol oleh mobil, disenggol. Ya, disenggol bahasanya sama, oke. Disenggol mobil, saya pun terjatuh, lecet-lecet. Di mana letak ada 10 kali lipat Allah kembalikan rezekinya? Dijawab, Pak, kalau Bapak nggak sedekah pagi tadi, mungkin Bapak ditabrak, digilas patah-patah, Pak. Dengan sedekah Bapak 10.000 itu, cuma disenggol aja Bapak jatuh lecet-lecet kan? Harusnya Bapak pahami bahwa saat ini tidak Bapak sedekah 10.000 pagi tadi, udah patah-patah Bapak sekarang. Orang kan sering nggak nyambung sampai ke situ kan. Ketika disadarkan, Masya Allah baru dia sadar. Kaum muslimin yang kami muliakan, beristighfar, baca hadis-hadisnya di sini. Motivasi dari Rasulullah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kalian ingin dimudahkan dan diperbanyak rezekinya oleh Allah, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Allah akan lapangkan rezeki kalian. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah istighfar. Allah itu Sang Maha memberikan keampunan. Terus senantiasa bersyukur. Terus ke bawah tawakal, takwa, hijrah, doa dan sebagainya. Amalan-amalan pemancing luasnya rezeki dan cepatnya rezeki itu datang kepada kita. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab. Ustadz, apakah hukumnya seseorang mendedahkan keburukan orang lain dalam laman FB walaupun tidak disebut nama orang yang didedahkan itu? Kaum muslimin yang kami muliakan, bagaimanapun saja mendedahkan keburukan orang ini tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun nama orang itu tidak disebutkan. Tetap dilarang. Segi manfaatnya apa? Kalaupun boleh dilakukan mesti dalam 3 alasan. Buka surah An-Nisa ayat 114. 3 alasan ini boleh. Di luar 3 alasan ini haram mendedahkan keburukan orang lain. Lihat nanti di surah An-Nisa ayat 114 ya. An-Nisa 114. 3 hal ini boleh. Di luar 3 hal ini haram hukumnya. Itu termasuk dosa besar, termasuk hitungannya ghibah. Kemudian walaupun tidak disebut nama. Oke, selesai. Ibu-ibu yang kami muliakan, ini salah satu penyakit yang membuat rusak amal soleh kita, Bu. Dan tahu-tahu di akhirat amal kita sudah tidak berapa banyak lagi. Kenapa? Sudah dibagi-bagikan oleh Allah semasa kita di dunia kepada orang-orang yang kita dedahkan aibnya, yang kita ceritakan aibnya. Itu ghibah, disebut dengan ghibah. Wal'iyadzu billah. Silakan, ada pertanyaan yang lain?
Silakan Bapak. Kita sama-sama lihat Al-Quran. Apa 3 alasannya? La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqah aw ma'ruf aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Surah Nisa ayat 114. Tidak baik mendedahkan aib orang lain, menceritakan aib orang lain, ya, kecuali untuk 3 keperluan saja. Yang pertama, agar sedekah dan pertolongan dikeluarkan oleh orang banyak untuk orang yang kita ceritakan. Umpama keluarga si Anu, suaminya masuk penjara gara-gara terlibat dalam kasus utang yang tidak mau dia bayar, kan memang tidak ada pembayarnya. Lalu orang yang merasa dirugikan, utang dia tidak dibayar, dia kadukan ke pengadilan, lalu ditangkap, masuk penjara, ya. Nah, kita menceritakan si Anu itu tukang utang tuh, kemana-mana dia berutang, sekota ini udah diutanginya orang, dia udah pergi berutang orang 1 kota nih. Jadi anak-anaknya ada 7 orang, istrinya tidak punya penghasilan, otomatis keluarga ini terancam kelaparan, sekolah pun entah bagaimana nasibnya, ya kan? Nah, ini supaya keluar bantuan dari orang banyak, terpaksa kita ceritakan perangai bapaknya adalah berhutang. Itu kan aib itu sebenarnya. Tapi ceritakan, didedahkan dalam sebuah majelis. Si Anu itu gara-gara dia berhutang, lalu dia masuk penjara, kemudian anak-anaknya bagaimana? Yuk kita bantulah, gitu istilahnya kan? Minimal tuh makan minum anak-anaknya boleh diberi oleh kaum muslimin, berasnya untuk teman lauknya, begitu, agar keluar sedekah. Contoh ya. Yang kedua, au ma'ruf, atau memang demi kebaikan. Demi kebaikan. Contoh, ibu mengadukan perihal suaminya kepada seorang ulama. Yang ulama ini tahu masalah hukum-hukum. Bertanya, wahai Buya, wahai ulama, wahai ustadz, yang saya lakukan ini, apakah suami ini masih halal berhubungan dengan saya? Apakah saya masih sebagai istrinya atau bagaimana? Sang istri menceritakan apa-apa kejelekan suaminya kepada sang kiai, ya, itu boleh, itu demi kebaikan namanya. Atau istri datang, Ustaz, tak kuat Ustaz. Tak kuat apanya, Bu? Suami saya Ustaz, dia bla 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 bla. Bocor semuanya sama Ustaz, disampaikan oleh sang istri. Tujuannya apa? Ustaz, tolong, setahu saya suami saya itu sangat hormat dengan Ustaz, dia sangat memuliakan Ustaz, tolonglah nasihati dia. Kan begitu. Itu ma'ruf namanya, demi kebaikan, ya. Yang kedua ini boleh. Yang ketiga, islah bainan nas, atau mendamaikan 2 orang yang bermasalah, 2 orang yang bertengkar. Boleh dia mendedahkan aib kedua orang ini di sebuah majelis. Si Anu tuh dia karakternya begini, tabiatnya begini. Sementara yang si Anu gini. Kami ceritakan aib orang tuh. Bagaimana supaya kita bisa mengakurkan mereka? Bagaimana kita supaya mendamaikan mereka? Boleh, Pak. Itu yang dimaksud. Siapa yang melakukan itu mencari pahala dari Allah, Allah akan berikan untuknya pahala yang sangat besar. Ya. Mana tadi? Soalan berkenaan puasa sunat. Bagaimana yang sebenarnya puasa Nabi Daud? Oke. Allah lebih suka orang-orang yang berpuasa Nabi Daud. Bolehkah besin apa nih? Berpuasa Isnin dan Rabu, maksudnya apa nih? Kamis niat puasa sunat, Kamis, Sabtu Nabi Daud. Soalan apakah? Aduh, tulisannya tulisan dokter. Ya sudah, puasa Nabi Daud bagaimana sebenarnya? Sehari puasa, sehari tidak. Itu aja. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Tidak boleh melebihi puasa Nabi Daud. Nabi marah pada orang yang mengatakan, saya sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Nggak ada lagi yang lebih daripada itu, kata Nabi. Itulah puasa yang terbaik. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, bolehkah kita ambil puasa Nabi Daud dan juga kita ambil puasa Senin Kamis? Puasa Nabi Muhammad. Mungkin itu pertanyaannya kali ya.
Boleh tidak? Tidak begitu. Kalau puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis tidak boleh lagi dikerjakan. Ya, tidak boleh lagi dikerjakan. Kalau puasa Nabi Daud masuk puasa Bid, tetaplah di puasa Bid. Maka puasa Daud masuk langsung pahalanya dalam puasa Bid itu. Puasa yang tanggal 13, 14 dan 15 tiap bulan Hijriah. Puasa Daudnya sudah masuk di situ. Dah, yang udah puasa biasa Senin Kamis, lalu dia rubah menjadi puasa Daud, maka dia tinggalkan puasa Senin Kamisnya, dia tetap diberi oleh Allah pahala puasa Senin Kamis itu jika ia merutinkan puasa Nabi Daud. Tak boleh. Ya sudah. Yang sudah berlalu ya sudahlah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita di mana yang menurut Allah kita salah dan memberi pahala buat kita di mana niat baik kita untuk mencari ridha Allah, ya. Yang ke depan itu mesti dengan ilmu lah. Okey? Puasa 3 hari berturut-turut itu hanya puasa Bid. Ya. Sedangkan puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu mesti dikawani awalnya atau akhirnya. Contoh 9, 10 atau 10, 11. Nabi tidak mengizinkan puasa tanggal 10 karena itu meniru orang Yahudi. Ambil 9, 10 atau 10, 11. Dan tidak boleh berturut-turut 9, 10, 11, tidak boleh. Okey. Macam mana ada orang yang tidak berpuasa tetapi banyak melakukan amalan lain, sedekah, solat, adakah orang itu mendapatkan dosa? Dia hanya berdosa setakat dia tidak puasa. Amalan soleh yang dikerjakannya dia dapat pahala. Di mana dia berdosanya? Kalau ia tidak puasa, maksudnya puasa Ramadan ya, dia tidak puasa. Kecuali kalau dia tidak puasa karena ada uzur yang permanen seumur hidup. Umpamanya memang dia menurut dokter tidak boleh perutnya dalam keadaan kosong, maka dia tidak boleh puasa, maka dibayar fidyah di luar Ramadan, begitu. Halal atau tidak makanan yang dimakan itu? Orang yang bulan Ramadan dia tidak puasa, dia makan. Halal enggak makanan yang dimakannya? Ini pelik juga pertanyaannya ya. Biasa minum dulu. Masyaallah muslimin. Kalau makanan itu zatnya halal, dibeli dengan cara yang halal, ya tetap halal lah makannya. Yang berdosa adalah melepaskan puasa itu yang berdosa. Makan itu halal. Kemudian solat ibadah diterimakah? Ya diterima insyaAllah ta'ala. Solatnya diterima. Ini juga kesalahan ya. Kesalahan. Untuk apa pakai jilbab? Mulutnya masih kayak gitu. Jangan salahkan jilbabnya. Udah bagus pakai jilbab. Cuma mulutnya aja diperbaiki lagi. Ini jilbabnya disalahkan Pak. Kamu percuma, lihat nih saya nggak pakai jilbab tapi saya pandai menjaga adab. Daripada kamu pakai jilbab, gede-gede lagi jilbabnya, ternyata kamu pembohong. Yang salah itu pembohongnya, bukan jilbabnya. Jilbab udah bagus. Ini sering orang Pak memukul amalan yang bagus dalam rangka menyelamatkan atau melindungi amalan yang tidak bagus ya. Lihat saya. Gitu gayanya tuh. Lihat saya, walaupun saya nggak pakai jilbab, tapi kan saya orangnya tidak mau bohong. Gitu. Tidak mau bohongnya itu udah bagus dia. Ketidakbagusannya dia adalah tidak pakai jilbab, kan begitu. Nah, kalau makan makanan yang kita rasa halal, tapi tak yakin atau was-was, apakah hukumnya? Ma yaribuka ila ma la yaribuka. Artinya, tinggalkan apa yang membuat engkau was-was, ragu-ragu, dan ambillah yang engkau pasti dan tidak ragu-ragu. Ya, jadi kalau ragu-ragu nih, kita diundang oleh Chinese untuk acara jamuan di tempatnya, kita ragu nih makanannya. Jangan-jangan dikasih bumbu yang tidak halal kah atau bagaimana? Yang mana ragu ditinggal. Yang mana kita tidak ragu? Telur bulat, itu tidak ragu kita, tidak makan. Macam tu. Mana lagi? Selesai? Selesai? Tidak ada pertanyaan lagi? Baiklah hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini pengajian kita pada siang hari ini.
Ibu-ibu, atas apa yang tadi kita sampaikan, maka adalah motivasi buat ibu-ibu semuanya agar menjadi wanita yang layak disantuni oleh Allah dengan kemuliaan surga bersama dengan wanita-wanita sahabat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.